Ya, kita bergeser ke informasi lainnya pemirsa. Seperti tadi sebelum jeda iklan kita sudah mengatakan bahwa kasus DBD di wilayah DKI Jakarta ini terus mengalami peningkatan, bahkan angkanya di 1.700-an dan memang 500-an diantaranya itu berada di wilayah Jakarta Barat. Kalau untuk di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Taman Sari ini ada sekitar 123 pasien yang dari awal tahun sampai dengan April 2024 menjalani perawatan akibat menderita DBD. Ya, di bulan April ini saja tercatat ada 55 orang yang dirawat karena DBD. Biasanya kebanyakan memang anak-anak, Rati. Ya. Dan peningkatan jumlah pasien DBD ini dikemukakan juga oleh Kepala Seksi Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Taman Sari, Jakarta Barat, di mana totalnya tadi sudah disebutkan oleh Rati ada 123 orang yang terjangkit demam berdarah dengue hingga bulan April ini. Totalnya sudah banyak, jadi memang harus benar-benar diwaspadai. Waspada ya. Kita juga akan ajak pemirsa untuk memantau dan juga berbincang sedikit terkait kasus DBD di wilayah DKI Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Barat. Sudah ada rekan kami, Prita Zega, langsung dari RSUD Taman Sari, Jakarta Barat. Selamat pagi, Prita Zega. Oke, kita masih menantikan Prita Zega untuk melaporkan langsung dari RSUD Taman Sari, Jakarta. Tapi memang benar, DBD ini harus diwaspadai karena di musim penghujan biasanya angka atau kasus DBD di wilayah DKI Jakarta ini meningkat. Ciri-ciri yang sedikit bisa dicermati oleh pemirsa, ini biasanya demam tinggi, kemudian ada mual dan juga muntah, serta ada ruam-ruam di tubuh atau bintik-bintik merah ya, Fat, biasanya. Iya, kalau berkaca dari pengalaman saya yang dialami oleh anak-anak saya ya, khususnya ada 2 anak saya yang kena DBD, memang DBD untuk yang sekarang ini agak berbeda begitu. Biasanya di hari ke-4 ke-5 ini sudah mulai naik trombositnya, tapi ini sampai hari ke-6 ke-7 itu baru menunjukkan masih turun. Dan ini memang harus diwaspadai. Kadang naik ke tengah-tengah, tapi di akhir kembali turun lagi, dan ini memang harus diwaspadai. Kadang-kadang orang menganggap ini sebagai demam biasa, tapi kemudian ternyata DBD. DBD ini agak berbahaya sebenarnya kalau tidak ditanggulangi secara cepat. Karena telat, kan memang kalau telat kita menganggap ini adalah demam biasa, karena pasca demam biasanya sudah dianggap fit, ternyata itu adalah kritis. Masa kritis sekali. Kita coba ya pantau lagi, kita sapa rekan kami ada Prita Zega yang sudah berada di RSUD Taman Sari untuk memantau bagaimana kondisi para pasien DBD di sana dan juga bagaimana penanganannya. Kita akan coba tanyakan kepada rekan kami. Prita Zega. Ya, selamat pagi Alfa dan juga Rati. Saat ini kami sudah berada di RSUD Taman Sari. Kami memantau langsung bagaimana perkembangan kasus DBD yang terjadi di RSUD Taman Sari. Seperti yang informasikan tadi, memang ini DBD ini semakin di tahun 2024 ini semakin menaik kasus DBD ini. Dari informasi yang kami dapatkan tercatat dari bulan Januari hingga bulan April ini sudah 125 pasien yang sudah dirawat karena penyakit DBD. Dan tadi kami konfirmasi langsung juga dari pihak rumah sakit. Untuk hari ini saja ada 11 kasus pasien ataupun kasus DBD yang sedang dirawat RSUD Taman Sari. Sedihnya pemirsa, ini penyakit DBD ini terjangkit mayoritas oleh anak-anak di bangku SD dan juga SMP. Dan meskipun memang semakin meningkat pemirsa, ini sejauh ini dari informasi yang kami dapatkan belum ada kasus kematian. Puji Tuhan sekali, karena memang meskipun dari tahun kemarin hingga tahun ini semakin menaik, namun belum ada kasus kematian yang diakibatkan oleh kasus penyakit DBD. Dan saat ini kami sedang berada di RSUD Taman Sari. Kami akan menanyakan langsung bagaimana sebenarnya perkembangan penyakit DBD yang sedang dirawat di Taman RSUD Taman Sari. Saat ini kami sudah berada bersama dengan Bu Dokter. Halo, selamat pagi Bu Dokter. Gimana kabarnya Bu Dokter? Baik, alhamdulillah sangat baik. Ini lagi ngapain nih Bu Dokter ya? Lagi cek-cek? Cek aja kondisi Adinda Moses ya, kita usia 20 tahun yang sedang dirawat dengan demam berdarah. Oke, Bu Dokter, mungkin saya akan langsung data pasien yang sampai saat ini sudah diterima oleh ataupun dirawat di RSUD Taman Sari sudah sebanyak apa? Ya, jadi Desember kami merawat 1 pasien, dan sejak 1 Januari sampai 30 April kemarin itu 125 pasien, di mana ada kenaikan 3 kali lipat dari Februari ke Maret, yaitu sekitar 13 menjadi 45. Dan di Maret ke April itu naik 1,3 kali lipat, sekitar 57 pasien. Artinya memang lonjakan itu terjadi di Februari ke Maret, dan di April ini harapannya sudah menjadi puncak, dan Mei nanti udah turun atau kurang dari 57 pasien yang kami rawat.
Oke, artinya ini di bulan-bulan tertentu ada yang signifikan aja begitu ya? Betul, terutama di bulan Maret tadi ya puncaknya ya. Berarti untuk April ini semakin menurun? Iya, April masih naik ya. April. Jadi memang demam berdarah ini polanya selalu sama dari tahun ke tahun. Dia akan mulai meningkat di Desember saat mulai muncul hujan, dan puncaknya di April lalu akan kembali turun. Dia akan puncaknya itu 1 bulan dari puncak curah hujan. Jadi ada sedikit pergeseran, 2 sampai 4 minggu dari puncak hujan ke puncak kasus gitu. Karena siklus nyamuk itu sekitar 2 minggu ya. Kayak gitu. Oke, kita kan ini sekarang lagi masuk, kita tahu ini perubahan cuaca sangat berubah-ubah ya begitu ya Dok. Itu menjadi salah satu juga ya Dok ya, nyamuk dari Aedes aegypti ini berkembang biak sehingga mengakibatkan penyakit DBD ya Dok? Sangat Mbak Zita, karena demam berdarah ini penyakit yang dipengaruhi oleh iklim dan cuaca ya, sehingga memang kita itu selalu fenomenanya itu meningkat 3 tahun sekali, yaitu di 2016, 2019, 2022, dan ini ada fenomena El Nino. Jadi setiap habis kemarau panjang 2023 kemarin, Juli sampai dengan November kita El Nino panjang, itu dari kemarau tetesan air hujan itu membuat telur nyamuk itu lebih mudah berkembang menjadi jentik. Dan ketika musim hujan itu kan banyak barang-barang bekas yang bisa menggenangi, dan jentik nyamuk itu sangat suka di air yang tenang dan juga bersih, sehingga jentik berubah menjadi nyamuk dewasa. Dan juga faktor kelembaban udara saat musim hujan, kelembaban udara yang tinggi, RH, relative humidity, itu membuat perkembangbiakan nyamuk juga semakin meningkat. Jadi demam berdarah itu selalu meningkatnya pasti pas musim hujan. Terus juga apalagi ditambah habis fenomena El Nino atau pengaruh cuaca ekstrim. Artinya kita sangat mewaspadai ya perubahan cuaca yang saat ini sedang terjadi di Jakarta ya. Iya, dan kita harus memantau kondisi iklim cuaca dan update ya. Bu Dokter, ini mayoritas dari pasien yang terkena DBD ini di kalangan apa? Apakah anak-anak ataupun orang dewasa juga? Anak-anak. Yaitu kita melihat saat ini saja yang dirawat 11 itu 6 anak, 5 dewasa. Anak-anak itu 70%-nya itu usia SMP dan SMA. Kenapa? Karena rata-rata anak SD itu masih banyak diam di rumah ya. Banyaknya anak SD dan SMP. Karena anak balita itu masih banyak diam di rumah. SD SMP ini lagi senang-senangnya main keluar. Nah, nyamuk Aedes aegypti ini itu aktif di jam tertentu, yaitu jam 8 sampai 10 pagi dan jam 3 sampai jam 5 sore. Jadi itu jam anak sekolah dan jam anak main ke kebun dan lain sebagainya, dan itu tidak dilakukan PSN secara baik ya, tentunya di kebun ataupun di taman dan lokasi-lokasi seperti itu ya. Pantas ya, biasanya ini anak-anak suka bermain ya, apalagi di lingkungan-lingkungan yang seperti tadi kayak banyak lembab-lembabnya yang terjangkit, yang mungkin tempat dari kaleng bekas, ban bekas seperti itu. Nah, saya mau nanya ciri-ciri ataupun gejala mungkin yang akan dirasakan oleh pasien DBD bagaimana Dok? Demam berdarah itu adalah virus Mbak, jadi gejalanya infeksi virus seperti demam tinggi, naik turun di atas 39 derajat, yang khas itu nyeri di belakang bola mata. Lalu juga ada mual muntah, ya lemah, letih, lesu, itu biasa, atau malaise. Tapi kalau pada anak-anak tidak khas, biasanya ada batuk pilek atau mencret seperti itu. Dan saat ini memang gejala juga nggak begitu khas lagi ya. Kemarin juga saat musim sedang tinggi-tingginya di Maret itu sedang puasa juga, itu faktor dehidrasi juga membuat menjadi gejala pada dewasa juga meningkat ya. Singkat saja Bu Dokter, ini mungkin himbauan untuk masyarakat di luar sana untuk menghindari dari penyakit DBD. Ya, gerakan satu rumah satu kadar jumantik, tunjuk satu rumah untuk menjadi kadar jumantik melakukan PSN 3M+, menutup, mengubur, dan juga mendaur ulang barang-barang bekas ya untuk tempat perlindungan nyamuk dan juga jentik. Jangan menggantung pakaian sembarangan, jaga kebersihan diri dan lingkungan, itu yang paling penting. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Dokter Sama-sama, atas Mbak penjelasannya. Zeta. Ya pemirsa, begitu tadi obrolan saya ataupun penjelasan dari Bu Dokter Ngabila Salama selaku Kepala Pelayanan Medik dan juga Keperawatan di RSUD Taman Sari. Kembali ke Anda di studio, Alfa dan juga Harati. Baik, terima kasih Prita Zega, laporan langsung dari RSUD Taman Sari, Jakarta Barat. Dan tadi juga sempat berbicara dengan dokter yang sedang merawat pasien DBD, dan juga memang ini harus menjadi antisipasi kita bersama ya. Semoga jadi pembelajaran dan perhatian pemirsa di rumah untuk bisa lebih waspada lagi. Nah,